Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Hosana, Hosana. layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana,
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Shalom, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti atau biskuit, air atau anggur di dalam cawan, dan masing-masing kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Kiranya lewat perjamuan kudus ini kami mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi kami di atas kayu salib, dan kami selalu berfokus dan mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi karena masih offline, kita menyimpan persembahan masing-masing. Nanti kita akan bawa ke gereja setelah kita masuk beribadah seperti biasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami sediakan dan kami sudah kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami juga komitmen untuk membawanya ke gereja setelah tiba waktunya untuk beribadah seperti biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah memberi, bahkan yang belum. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, berkati pekerjaan, usaha, dan keluarga mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang memberikan kesempatan kepada kami sampai hari ini, sehingga masih ada waktu bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan, hamba yang terbatas juga Tuhan urapi, jemaat sekalian juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Dan tema kita hari ini yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam terjemahan King James Version, give us this day our daily bread. Di dalam NIV, give us today our daily bread. Dan dalam bahasa Yunani, ton arton hemon, ton epiosion, dos hemin semeron. Nah, di dalam bagian ini ada 4 istilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Istilah kata yang pertama yaitu kata berikanlah. Kata berikanlah yaitu dos, dari kata dasar didomi. Dalam bahasa Inggris menggunakan give yang artinya berikanlah, memberi, mengabulkan, menyerahkan, atau menumpahkan. Dan kata berikanlah dos ini menggunakan gramatikal, kata kerja, aorist, imperatif, aktif. Aorist artinya sudah selesai, telah selesai dikerjakan. Sedangkan imperatif artinya dorongan, bisa perintah, bisa dorongan, bisa juga larangan. Dan aktif artinya masih aktif terus-menerus berlangsung sampai hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa kata berikanlah di sini suatu pekerjaan yang sudah selesai,
tetapi kita didorong untuk terus-menerus melakukan pekerjaan ini. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami, dan pekerjaan itu sudah dikerjakan. Tetapi kita saat ini terus didorong untuk melakukan, tidak pernah berhenti. Harus terus-menerus melakukan pekerjaan ini, yaitu berdoa. Doa adalah kekuatan bagi kita. Doa adalah nafas hidup sebagai orang percaya. Doa merupakan komunikasi kita dengan Allah. Jadi kita harus selalu setia di dalam berdoa. Tidak bisa kita tidak berdoa. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi, lalu kemudian mengambil waktu untuk berdoa. Itu ada di dalam Markus 1 ayat 35. Dan setelah dia pelayanan, di dalam Matius 14 ayat 23, setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri seketika itu juga. Nah, jadi Bapak Ibu, bagian pertama ini kita diajarkan untuk terus-menerus berdoa. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, doa harus terus-menerus kita lakukan. Doa harus menjadi gaya hidup bagi kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan daripada Tuhan. Berdoa harus selalu menjadi gaya hidup setiap hari. Nah, jadi kata berikanlah ini yang pertama artinya terus-menerus kita melakukan pekerjaan berdoa. Tanda kita dekat dengan Tuhan, tanda kita membutuhkan Tuhan, maka kita harus selalu berdoa karena doa adalah kekuatan bagi kita. Arti kedua dari kata berikanlah yaitu sikap kerendahan hati kita untuk datang kepada Bapa, memohon, meminta, menawarkan agar Bapa berbelas kasihan kepada kita. Jadi sikap kerendahan hati untuk datang memohon kepada Bapa agar Bapa berbelas kasihan karena kita orang yang terbatas, kita tidak mampu, tidak layak memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa campur tangan daripada Tuhan. Tetapi kita harus ingat, di dalam berdoa kita tidak bisa memaksa Bapa untuk memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan keinginan kita. Sebagai dikatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu artinya bahwa kita tidak bisa memaksa untuk melakukan sesuai keinginan kita. Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu, ada banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab di mana kita harus terus-menerus datang berdoa kepada Bapa. Ada contoh Hana, dia terus-menerus datang memohon kepada Bapa oleh karena dia belum memiliki anak. Dan karena dia terus-menerus berdoa, Tuhan akhirnya mengabulkan doanya. 1 tahun kemudian dia mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Demikian juga di dalam Lukas pasal 18 yang sudah tidak asing bagi kita, di mana ada seorang hakim yang lalim, yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi seorang janda ini terus-menerus datang, tidak jemu-jemu datang kepada sang hakim ini. Akhirnya hakim ini mengabulkan permintaannya. Begitu juga dengan kita. Mungkin ada banyak doa-doa yang belum terjawab. Jangan pernah menyerah. Teruslah berdoa, jangan henti-henti datang kepada Tuhan. Dan yakinilah Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Kalau sudah waktunya Tuhan dan sudah kehendaknya Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Tetapi kita juga harus sadar, kita tidak boleh memaksa Bapa untuk memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Karena apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi kita. Nah, inilah frase pertama, berikanlah, itu arti yang pertama. Yang berikutnya, kata kedua,
istilah kata kami. Frase yang kedua, istilah kata kami, berikanlah kami. Dalam doa Bapa kami tidak ada kata ku atau saya, tetapi dalam doa Bapa kami selalu menggunakan kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, kata kami berarti jamak, lebih daripada satu. Saya dan engkau itu adalah kami, jamak. Di sini menggunakan kata hemon. Dia tidak menggunakan ego. Dalam bahasa Yunani saya itu ego, atau dalam bahasa Inggris I. Dia tidak menggunakan ego. Makanya kita sering mendengarkan egosentris. Segala sesuatu berpusat kepada diri kita. Itu dari bahasa Yunani ego. Dia tidak pakai ego. Atau dia tidak menggunakan kata eme, yang dalam bahasa Indonesia artinya ku. Kalau di dalam bahasa Inggris me, objek. Tetapi di sini dia menggunakan hemon, kami. Dia tidak menggunakan give me, tetapi menggunakan give us. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita di dalam berdoa, kita berdoa tidak egois. Kita berdoa tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita boleh berdoa untuk kepentingan kita, tetapi kita juga harus berdoa untuk kepentingan orang lain. Kita diajarkan untuk berdoa untuk kebutuhan kita, tetapi kita juga harus berdoa untuk kebutuhan orang lain. Ada banyak orang yang membutuhkan doa kita. Kita tidak bisa seorang diri tanpa dukungan orang lain. Kita sangat membutuhkan dukungan dari saudara-saudara kita supaya kita tetap kuat. Kita butuhkan dukungan doa dari mereka. Apalagi dalam masa-masa COVID ini. Ada banyak orang yang merasa sangat sedih. Ada banyak orang yang merasa sangat kecewa. Bahkan tidak jarang ada orang-orang yang akhirnya mereka dikucilkan oleh karena mereka positif mengalami COVID. Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari? Doa kita sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kita jangan egois hanya berputar-putar berdoa di diri kita. Ada banyak pasien yang butuh doa kita. Teman-teman kita, teman-teman gereja kita, mungkin ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan doa kita. Ada banyak dokter perawat yang ada di garda depan sedang berjuang untuk merawat para pasien. Ada banyak teman-teman kita yang terkena banjir. Bahkan baru-baru ini peledakan terjadi di Lebanon memakan begitu banyak jiwa. Ada banyak yang membutuhkan doa kita. Jadi kita diajarkan untuk tidak egois. Kita berdoa untuk orang tua kita, tapi kita juga harus berdoa untuk mertua kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang mengasihi kita, yang baik kepada kita, yang sependapat dengan kita, tapi kita juga harus berdoa kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Intinya, kita tidak boleh egois. Kita harus percaya ketika kita terbeban mendoakan orang lain, maka otomatis Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Tuhan pasti akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kita tidak boleh egois di dalam berdoa. Itu istilah atau frase yang kedua, yaitu kata kami, hemon. Frase yang ketiga, istilah kata makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan makanan, dan beberapa penafsir dalam buku Barclay mengatakan bahwa makanan yang dimaksud di sini yang pertama artinya adalah roti perjamuan kudus. Karena di dalam setiap perjamuan kudus doa Bapa kami selalu diucapkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud makanan di sini adalah makanan tentang firman, roti kehidupan, makanan rohani yaitu firman Tuhan yang dapat menguatkan rohani, hati dan jiwa. Dan arti yang ketiga adalah makanan di sini yang dimaksud adalah tubuh
tubuh Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan haus lagi." Jadi para penafsir ini mengatakan bahwa arti makanan di sini yaitu tadi roti perjamuan kudus, tubuh Kristus, atau juga makanan rohani yaitu firman Tuhan. Tetapi apa sebenarnya arti makanan di sini? Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, jadi kita akan membandingkan beberapa kata supaya kita lebih mengerti maknanya. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, dia menggunakan kata bread atau roti. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata arton dari kata dasar artos yang artinya makanan yang terdiri dari tepung yang dicampur dengan ragi dan air, kemudian bisa dibentuk lonjong, bisa dibentuk seperti bulat dan setebal ibu jari, bahkan terkadang sebesar piring. Nah, dan itu arti yang pertama. Arti yang keduanya yaitu makanan pokok lainnya. Karena di sana mereka makanan pokoknya roti, jadi mereka menggunakan "Give us today our daily bread", kata roti, atau pakai arton roti. Ya mungkin kalau di sini papeda yaitu makanan pokok ya, atau di Ambon sagu, di Kupang makanannya jagung, ya bisa saja menggunakan kata itu. Tapi karena ini kontekstualnya di sana, mereka menggunakan roti. Jadi makanan yang dimaksud di sini adalah arti yang sebenarnya yaitu makanan secara jasmani. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tahu kita membutuhkan makanan fisik untuk berlangsungnya menunjang kelangsungan hidup kita. Kita juga belajar bahwa melalui kata makanan kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan kita secara jasmani, secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Nah, ini terbukti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 mengatakan, "Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita di urutan yang terakhir. Manusia diciptakan di urutan yang ke-6, supaya ketika kita tercipta, segala sesuatu telah tersedia. Berarti Tuhan benar-benar memperhatikan dalam hal ini, dalam kebutuhan kita secara jasmani. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dan 6, di situ diceritakan Nabi Elia ketika terjadi kelaparan di Israel, dia harus menyingkir ke Sungai Kerit. Oleh karena bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, Raja Ahab sebagai rajanya, mereka menyembah berhala, sehingga bangsa ini mendapat hukuman hujan tidak turun selama 3,5 tahun, sehingga mengalami masa kelaparan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi Elia? Elia ada di Sungai Kerit, Tuhan mengirimkan makanan kepada Elia pagi dan petang dengan roti dan juga dengan daging melalui burung gagak. Artinya Tuhan begitu memperhatikan. Nah, demikian juga ketika Tuhan melayani 5.000 orang. Setelah sore Tuhan bertanya siapa yang memiliki makanan, dan Tuhan memberi makan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan, dan cukup untuk mereka. Nah, di sini kita belajar kita betapa bersyukur memiliki Allah yang begitu memperhatikan keadaan kita secara detail. Sampai soal makanan, apapun Tuhan perhatikan. Kalau hal yang kecil Tuhan memperhatikan, pastilah untuk hal yang lebih besar Tuhan juga tidak akan tinggal diam bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung pun dihiasi seindah mungkin, padahal dia tidak menghasilkan makanan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, begitu memperhatikan kita dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara
kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara jasmani diperhatikan oleh Tuhan. Ada seorang ibu, mereka adalah keluarga misionaris. Pada suatu hari mereka dikirim ke India. Di sana sedang mengalami keadaan yang sangat sulit secara ekonomi, sehingga misionari bersama keluarganya terkadang ada makanan, terkadang tidak ada. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka setiap hari mereka hanya berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Suatu hari ketika mereka akan tidur, tidak ada makanan yang tersedia. Lalu keluarga ini berdoa bersama-sama, dan ketika mereka selesai berdoa, dan dia tiba-tiba mendengar ada suara ketukan di pintu, dan waktu pintu dibuka tidak ada orang, tetapi ada makanan yang dikirimkan untuk keluarga ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan sangat baik kepada kita. Dia memahami segala kondisi kita. Mari kita terus menjalin hubungan yang semakin dekat, semakin erat kepada Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan, mendoakan baik perkara besar maupun perkara kecil. Tuhan akan selalu memperhatikan dan memperdulikan segala kebutuhan kita. Bahkan kalau sampai hari ini kita masih ada, itu karena kebaikan Tuhan. Itu adalah kata yang ketiga dari kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata yang pertama tadi adalah kita sudah belajar kata berikanlah. Yang kedua kata kami. Yang ketiga tadi adalah arti dari kata makanan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu kata secukupnya. Epiosion, dari kata dasar epiosios. Bapak Ibu, dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan kata ini dengan kata secukupnya. Epiosion dengan kata secukupnya. Cukup lama para ahli sejarah dan para penafsir untuk menemukan arti kata epiosion ini. Karena kata ini selain jarang digunakan, kata ini jarang ditemukan di dalam tulisan-tulisan yang lain, sehingga sulit untuk membandingkannya, untuk mengerti apa arti sebenarnya dari kata ini. Hingga pada suatu hari ditemukan di dalam sebuah gua sepotong papirus. Papirus adalah tanaman air di mana dulu dijadikan tempat untuk menulis seperti kertas. Dan kemudian ditemukan di situ adalah daftar belanjaan seorang wanita. Di situ dituliskan belanjaan harian, belanjaan sehari-harinya. Jadi pada saat itu mereka tidak memiliki mesin pendingin atau kulkas. Jadi setiap hari mereka hanya bisa berbelanja setiap hari karena tidak bisa disimpan lama. Akhirnya ditemukanlah bahwa kata epiosion ini artinya sehari atau harian. Ya, jadi arti katanya makanan harian, makanan sehari yang kita butuhkan. Artinya tidak bisa bertahan lama atau tidak bisa dikumpulkan banyak, hanya cukup untuk sehari. Nah, Bapak Ibu, kata berikanlah di sini dia tidak menggunakan bahwa itu diberikan secara mingguan atau secara bulanan, secara tahunan. Tetapi di sini dia bilang give us our daily bread. Daily artinya harian. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Di sini kita belajar bahwa Tuhan mau mengajarkan kita dari kata harian ini supaya dari hari ke sehari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sang sumber berkat itu. Jadi kita tidak bisa, Tuhan bisa saja memberikan kita sekaligus, tetapi mungkin kalau diberikan sekaligus kita akhirnya tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika mungkin di kulkas kita penuh makanan, di rumah banyak sekali makanan, mungkin kita akan lupa untuk berdoa. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa sehari lepas sehari dicukupkan oleh Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita harus terus bergantung dan bergantung kepada Tuhan. Dia ingin menyediakan setiap hari, setiap waktu, tidak menyediakan sekaligus yang kita butuhkan,
supaya kita tahu bahwa Dia adalah sumber bagi kita dalam segala hal. Supaya kita ini belajar untuk terus beriman kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi tidak disediakan sekaligus. Kata ini tidak mengartikan sekaligus, tapi per hari. Nah, sekalipun mungkin ada banyak makanan di rumah, ada banyak makanan di kulkas, ada banyak uang di bank, ada banyak yang kita miliki saat ini, tapi kita harus sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengatur semuanya itu. Kita tidak punya kuasa sedikit pun untuk seluruh harta kekayaan kita, karena itu adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Mazmur mengatakan alam semesta semuanya adalah milik Tuhan di Mazmur 24 ayat 1. Jadi kita ini hanya bisa menikmati, tidak punya kuasa sedikit pun untuk mengaturnya. Bapak Ibu, kita belajar di sini. Tuhan mau mengingatkan kita ini terbatas, tidak bisa tanpa Tuhan. Rambut kita ini pun kita tidak bisa atur. Fabiola, suaminya Frankie Siombing, seorang pencipta lagu rohani dan juga penyanyi lagu rohani yang begitu terkenal pada zamannya. Saat ini Fabiola divonis kanker rahim, sehingga yang tadinya rambutnya begitu subur, begitu cantik, sekarang botak oleh karena di kemo. Bapak Ibu, dalam satu wawancara dengan Maya Estianti, dia mengatakan bahwa selama ini saya pakai sampo yang bagus, makan makanan yang sehat, semuanya sehat, olahraga semua dia lakukan. Bahkan sebelum dia menerima hasil dari dokter 1 minggu sebelumnya, dia masih bisa berenang 100 kali pulang balik. Tetapi dalam sekejap siapa yang menyangka dia divonis kanker rahim, ovarium, dan sekarang dia harus botak. Bapak Ibu, di sini gambarannya. Rambut pun ini kita nggak bisa atur. Apalagi tubuh kita, apalagi harta benda yang hanya kita menjadi pengelola. Kita tidak punya hak untuk semua ini. Semuanya kita harus bergantung dari hari ke hari. Kita doakan bergantung untuk pekerjaan kita supaya Tuhan terus menolong. Kita berdoa untuk uang yang ada supaya Tuhan terus mencukupkan. Kita berdoa untuk semua makanan yang ada supaya Tuhan terus berkati. Jadi kita tidak bisa menggantungkan diri kepada jabatan, menggantungkan diri kepada pekerjaan, menggantungkan diri kepada uang atau kekuatan kita. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan detik demi detik, waktu demi waktu, yang menandakan kita benar-benar terbatas. Siapa yang pernah menyangka akan ada COVID? Semua menjadi lumpuh, ekonomi lumpuh, segala sesuatunya. Siapa yang pernah menyangka? Disinilah Tuhan mau mengingatkan kita. Kita harus selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lengah, jangan kita bermegah, jangan kita merasa, wah saya bisa. Nggak bisa apa-apa. Ada seorang bapak, dia bilang begini sama anaknya, "Nak, bapak ini punya uang banyak ya. Nanti kamu mau sekolah kemanapun, bapak siap membiayai kamu. Ke luar negeri sekalipun, bapak bersedia untuk membiayai kamu." Ini dalam sebuah cerita ilustrasi. Tapi apa yang terjadi Bapak, Ibu? Tidak pernah disangka, ayahnya masih muda, tiba-tiba ayahnya meninggal dalam keadaan mendadak oleh karena serangan jantung. Siapa yang pernah memikirkan segala sesuatu yang akan terjadi depan? 1 detik di depan kita pun rahasia, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya lewat kata ini artinya kita diajar bergantung dari hari ke hari, cukup hari ini untuk hari esok, dan terus bergantung sampai selama-lamanya. Ada seorang pelukis, karena krisis moneter dia kena PHK. Jadi mereka tidak punya uang untuk membeli makanan ataupun obat yang pada saat itu anaknya sedang sakit. Dan dokter memberitahu bahwa dia harus mengkonsumsi telur setiap hari.
Bagaimana mungkin dia mau beli telur, uangnya tidak ada. Nah, lalu seorang temannya ingatkan begini, kenapa kamu tidak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sediakan kamu telur setiap hari? Nah, dia baru terpikir, selama ini dia tidak pernah terpikir bahwa hal kecil itu pun kita harus bergantung kepada Tuhan. Lalu dia berdoa, Tuhan sediakanlah telur kepada anak saya setiap hari. Dan sungguh mujizat Tuhan lakukan. Setiap hari dia mendengar suara ayam yang begitu ribut di pagarnya. Dan setelah ayam itu pergi, dia lihat ada sebutir telur yang ada di halaman rumah. Lalu kemudian anaknya itu lalu diambil dan itu dimasak, direbus untuk anaknya. Begitu lagi besok, satu setiap hari. Bisa saja Tuhan langsung kasih dia 10 atau langsung kasih 20. Tapi kenapa cuma dikasih 1 setiap hari? Supaya Tuhan mau mengajarkan supaya mereka ini terus bergantung kepada Tuhan. Nanti kalau sudah dikasih langsung banyak, bisa-bisa sudah tidak ingat lagi bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi ini gambarannya betapa Tuhan tuh baik kepada kita. Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita sadar diri, kita mau terus bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Tanpa terkecuali siapapun kita, mau hebat apapun, mau sebanyak apapun yang kita punya, tidak bisa kita bergantung kepada hal tersebut. Gantungan kita adalah Tuhan, sumber segala sumber. Itu arti yang pertama dari kata secukupnya, epiosion. Arti yang keduanya yaitu kata ini cukupkanlah, artinya kita diajarkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar bersyukur, berterima kasih dengan apa yang Tuhan sediakan. Tidak usah ingin melihat orang di atas, tapi kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalaupun Tuhan berikan kesempatan untuk kita punya lebih, kita dipercayakan Tuhan lebih, Tuhan punya maksud supaya kita juga berbagi. Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan kita punya makanan banyak, penuh-penuh di kulkas, akhirnya busuk, akhirnya tidak termakan, tapi kita tidak melihat orang lain yang sangat kekurangan, yang sangat membutuhkan akan makanan. Nah, kita mengingat cerita di dalam Keluaran 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan Tuhan menyediakan bagi bangsa Israel burung puyuh dan juga mana setiap pagi dan setiap sore. Dan bagi mereka yang mengumpulkan banyak, akhirnya makanan itu busuk dan berulat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita tidak serakah menjadi orang. Kalau Tuhan percayakan kita banyak, itu Tuhan punya maksud, bukan untuk kita habiskan seorang diri, tapi tujuan Tuhan supaya kita menjadi berkat, berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Dia bilang, ngengat dan karat akan menghabiskannya di dunia. Tapi kalau kita berbagi, itu artinya kita memberikan kepada orang-orang yang berkekurangan, kita memiutangi Tuhan, kita berhutang kepada Tuhan. Jadi kita investasinya untuk kekekalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu roda kehidupan akan terus berputar. Tetapi kita mau belajar bahwa kalau kita terus bergantung kepada Tuhan, apapun situasi yang akan terjadi, kadang di atas, kadang di bawah, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menolong kita. Kuncinya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan mencukupkan diri dengan porsi yang ada pada kita masing-masing. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan sudah tahu porsi kita masing-masing. Kekuatan kita pun Tuhan sudah tahu. Sehingga kata mencukupkan artinya mencukupkan diri, belajar bersyukur. Ya, Feby Fabiola mengatakan, saya selalu bersyukur untuk situasi ini. Jadi tidak ada yang perlu disesali, kita akan tetap hidup bergantung kepada Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan izinkan kita alami. Tuhan sedang
menuntun kita, mengajar kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kita sudah belajar beberapa hal hari ini. Yang pertama yang kita pelajari, teruslah berdoa kepada Tuhan untuk segala situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Maka Bapa akan bermurah hati mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, dari kata kami, jauhkanlah keegoisan saat berdoa, sebab banyak sekali orang yang sangat membutuhkan dukungan doa kita. Dan yakinlah Tuhan juga pasti akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita secara pribadi. Bersyukurlah kepada Bapa yang sangat peduli pada kebutuhan kita, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Berjuanglah untuk terus bergantung kepada Bapa yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita hari lepas hari. Karena Bapa adalah sumber dari segala sumber, sumber kekuatan, sumber masa depan, sumber kebutuhan kita dari hari ke hari. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita terus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, terus bergantung pada Tuhan, terus memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa kami beruntung, bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memperhatikan kami, yang sudah mengajarkan kami untuk terus-menerus berdoa, karena kami tahu kami tidak punya kekuatan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan mengajar kami untuk selalu bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak egois, tetapi kami terus membutuhkan Tuhan dan juga setia mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu, materaikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.